Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Madinah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa mengisi dengan memperbanyak amal ibadah, dan insya Allah semoga bisa menjadi amalan yang nantinya bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah taujih, yaitu bagaimana caranya melatih anak untuk berpuasa. Tentunya ini adalah anak-anak yang masih usia awal-awal SD atau MI. Jadi ketika mereka masih taraf belajar untuk berpuasa, ini ada trik-trik khusus yang bisa kita gunakan supaya bisa melatih anak berpuasa dengan tanpa memaksa mereka. Yang pertama yaitu tentang persiapan khusus. Sebelum menjalankan puasa Ramadan, maka orang tua terlebih dahulu melakukan dialog yang intensif dengan anaknya seputar puasa. Hendaknya kita memberikan pengertian kepada mereka tentang apakah pengertian puasa, kegunaannya, keindahannya, dan keutamaan puasa dengan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami oleh anak-anak, agar nanti anak-anak memiliki kesan pertama yang indah dan menyenangkan tentang puasa. Ingat, anak lebih kuat menangkap kesan daripada pesan yang kita tangkap. Jadi hendaknya kita tanamkan dulu kesan yang indah tentang apakah puasa itu terhadap anak-anak. Yang kedua, kita hendaknya memperhatikan faktor-faktor penting. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang anak untuk memulai berlatih puasa, antara lain adalah keluarga, sekolah, dan teman-teman sepermainannya. Lingkungan yang kondusif pada setiap faktor tersebut sangat mempengaruhi berhasil dan gagalnya anak dalam melakukan latihan puasa. Karena itu, orang tua harus dapat memastikan bahwa kondisi lingkungan pada setiap faktor tersebut cukup kondusif. Dengan demikian, orang tua dapat mengantisipasi kondisi yang akan diprediksi. Jadi dengan kata lain, hendaknya kita bisa mengkondisikan lingkungan anak-anak kita untuk mendukung mereka dalam latihan berpuasa. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah pengertian yang tepat dan cukup. Terhadap anak-anak kita, hendaklah kita memberikan pengertian puasa sesuai tahap pemahaman mereka. Mereka belum mengerti bahwa puasa itu tidak boleh makan dan minum, serta melakukan hal-hal yang membatalkan lainnya. Tetapi jika mereka disebut tidak berpuasa, mereka sangat tersinggung. Jika orang tua bijak, tentu tak akan menganggap hal tersebut masalah yang besar. Yang lebih penting bagi mereka adalah kesukaannya untuk berpuasa, walau seperti apapun bentuk puasa mereka. Sebagaimana mereka juga belum memahami harus bangun sebelum subuh untuk melakukan makan sahur. Yang terpenting di sini hendaknya kita tidak memaksa mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Biarkan pemahaman mereka terhadap puasa berkembang sesuai dengan perkembangan dirinya, sehingga kita tidak memberi kesan yang buruk dan memberatkan kepada mereka tentang ibadah puasa. Untuk hal yang keempat adalah bertahap.
Buatlah puasa secara bertahap. Misalnya pada hari pertama 1 hari 12 jam dibagi 3 sehingga akan melakukan sahur 3 kali. Lalu pada hari berikutnya sahurnya 2 kali. Dan jika anak telah mendapatkan nuansa puasa tersendiri, maka baru dibebankan puasa sehari penuh. Jadi dalam melaksanakan puasa, mereka hendaknya kita lakukan secara bertahap, tidak bisa langsung dalam 1 hari penuh. Untuk yang kelima adalah cara lain. Cara lain untuk melakukan tahapan dalam melatih puasa, misalnya hari ini puasa 6 jam, besok puasa 8 jam, berikutnya baru puasa sehari penuh. Yang perlu diingat bahwa mereka sesungguhnya pada masa latihan, sehingga tidak tepat diberlakukan seperti orang yang sudah berkewajiban. Karena mereka masih anak-anak dan mereka sebenarnya belum berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa, maka dalam melaksanakannya pun mereka juga masih dalam taraf latihan dan juga bertahap. Dan untuk seperti itu kita tidak bisa memaksakan hal tersebut terhadap anak-anak. Yang keenam, naik-naik ke puncak sukses. Meletakkan puncak kesuksesan yaitu di waktu maghrib. Jika anak mampu berpuasa hingga maghrib, maka dia telah melakukan suatu kesuksesan. Walau awal puasanya sejak 4 atau 6 jam sebelumnya. Sehingga kita dapat membagi jadwal seperti tabel berikut. Hari yang pertama lama puasanya 6 jam. Nanti berbuka jam 12. Hari kedua puasanya adalah 8 jam. Ya. Untuk hari ketiga mereka atau anak-anak kita latih untuk melaksanakan puasa selama 9 jam. Ini adalah jadwal, salah satu contoh cara mengatur makan anak atau cara mengatur jadwal puasa anak. Dan mungkin ibu-ibu sekalian punya inovasi yang lain yang lebih banyak. Intinya, hendaknya kita selalu bersabar untuk melatih anak-anak kita. Dan kita harus sadar bahwa anak-anak kita tidak bisa dipaksa seperti orang dewasa dalam melaksanakan suatu ibadah. Karena mereka akan melaksanakan itu semua sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan pola pemikiran mereka. Demikian ibu-ibu trik tentang cara melatih anak-anak kita tentang dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.